Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan ya kajian kita, kajian tafsir. Kita sudah sampai pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-73 ya. Kita dalam surat Al-Baqarah telah mendengarkan ya tafsir yang diawali dalam surat Al-Baqarah itu diawali dari ayat pertama sampai ayat yang ke-72 ini. Kita masih diberikan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang 3 golongan manusia. 3 golongan manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang bertakwa ya. Orang-orang yang bertakwa cirinya apa? Sudah disebutkan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ini ciri-ciri golongan orang-orang yang bertakwa. Kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa ya. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah juga menjelaskan ya, ada golongan yang kedua dari golongan manusia, yaitu apa? Orang-orang kafir. Kafir artinya menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka disebut kafir. Orangnya disebut kafir, perbuatannya disebut kufur. Ya. Maka orang-orang ini Allah sebutkan golongan manusia yang kedua, innallazina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu sifat orang kafir itu gitu ya. Dia itu sudah dikasih peringatan, sudah diajarin ya, sudah dikasih tahu maupun dikasih tahu sama aja, mereka tidak akan beriman karena hatinya telah ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh Ustaz, bagaimana orang-orang yang bertaubat? Bagaimana orang-orang yang mu'allaf ya? Orang-orang yang mu'allaf itu adalah orang yang mendapatkan rahmat dari Allah ya. Karena orang itu dapat hidayah. Hidayah itu ada 2 ya. Ada hidayah dilalah, kayaknya Ustaz, kayaknya saya udah pernah sampaikan ya. Hidayah dilalah, ada hidayah taufik ya. Ada hidayah dilalah, ada hidayah taufik. Kalau hidayah dilalah adalah hidayah yang diperoleh dengan cara belajar. Nah, kita belajar nih. Belajar dengar ya, ngaji. Itu belajar. Tiba-tiba kita dapat hidayah, dapat ilmu. Itu namanya hidayah dilalah. Ada namanya hidayah taufik. Hidayah taufik itu adalah ilham dari Allah. Ya. Misalkan dia tiba-tiba bertaubat. Kita tadinya suka marah, tiba-tiba kita menahan marah kita. Ya, tiba-tiba ya Allah berikan kemudahan kepada kita untuk menahan amarah. Ya, bahkan kita menahan untuk membunuh orang. Ya. Begitu pula orang-orang yang baru masuk Islam. Itu hidayah. Itu Allah memberikan spesial buat dia. Ya, maka kita ya semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan banyak orang-orang yang kafir dan dia bertaubat, kemudian dia bersyahadat masuk ke dalam ajaran Islam, itu pertanda bahwasanya Allah sedang memberikan hidayah. Hidayah apa tadi? Hidayah taufik. Ya, ada hidayah dilalah, ada hidayah taufik. Ada juga orang-orang kafir yang dia belajar Islam. Wah, ya, karena orang-orang kafir, orang-orang Nasrani ya, mereka juga punya mata kuliah ya. Dia punya apa namanya? Materi namanya Islamologi. Namanya apa, Pak? Islamologi. Jadi pelajaran-pelajaran tentang Islam. Tapi tujuannya bukan dia untuk masuk Islam. Tujuan dia untuk menghancurkan Islam. Banyak yang belajar Islamologi, tapi akhirnya dia masuk Islam.
dipelajari itu Islam, akhirnya dia masuk Islam. Banyak kan? Seperti siapa yang kita kenal ya? Mu'alaf yang jadi dai itu banyak sekali. Ya. Seperti Nababan ya, kalau nggak salah ya. Nababan, terus yang seorang pendeta perempuan itu Irena Handono ya. Itu tiba-tiba dia masuk Islam gitu kan? Karena dia belajar. Pelajaran mereka itu namanya Islamologi. Ya, pelajaran tentang Islam. Akhirnya lama-lama dia belajar, bukannya dia merusak Islam, tapi akhirnya dia masuk Islam. Ya. Nah, itu namanya hidayahnya hidayah dilalah, bukan hidayah taufik. Ada orang kafir tiba-tiba masuk Islam. Nah, ini namanya hidayah taufik. Allah memberikan taufik kepada mereka, ya. Dan hidayah itu bukan hanya kepada orang-orang non-muslim, bisa jadi kepada kita semua. Namanya orang Islam ya, namanya kita, atau disebut dengan orang mukmin, orang yang mempunyai iman. Iman itu mempunyai sifatnya naik dan turun. Ya, yazidu wa yanqus. Para ulama sepakat mengatakan bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Ya, iman kita itu kadang naik, kadang turun. Ya, ini akidah kita itu seperti itu. Akidah Islam yang benar mengatakan bahwasanya iman kita itu terkadang naik dan terkadang turun. Ya. Para ulama menambahkan yazidu bitta'ah. Ya. Iman itu bisa bertambah karena melakukan ketaatan, karena melakukan banyak ibadah. Baik ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Selama kita melakukan ibadah yang wajib, ya, selama kita melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, ya, maka iman kita lagi naik prosesnya. Tapi sekali kita melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, sekecil apapun, turun iman kita. Ya. Dengki sama orang, ya, menghasut orang, ya, membicarakan orang, ghibah. Nah, itu maksiat, bisa menurunkan iman. Ya. Jadi al-imanu yazidu wa yanqus, ya. Begitu pula hidayah taufik ataupun hidayah dilalah bisa terjadi pada orang-orang mukmin, terjadi pada kita semua. Ya, kita kan terkadang sholatnya itu terpaksa gitu ya. Wah, karena udah azan ya, suaranya Masya Allah menggelegar, membangunkan ya, orang lagi tidur ya, dia terpaksa. Kadang dia sebelum azan datang ke masjid, ya, terkadang itu. Nah, itu ketika dia bangun ke masjid, dia bangun sebelum azan, dia langsung ke masjid, ya, dengan dorongan keimanannya. Ini pertanda Allah Subhanahu Wa Taala sedang memberikan hidayah, namanya hidayah taufik. Begitu pula orang-orang mukmin, ya, diberikan hidayah oleh Allah dengan cara hidayah dilalah, yaitu dengan cara belajar. Kita belajar tata cara sholat. Ya, ini sholat mirip Rasulullah itu bagaimana sih, kita pelajari. Dalilnya apa? Ya, hadisnya mana sih yang sampai benar-benar seolah-olah kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat. Karena Rasulullah bersabda, ya, dalam hadis, ya, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku melakukan sholat. Berarti kita dituntut untuk melakukan sholat sebagaimana pelaksanaan sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kita belajar, oh, ada sifat sholat Nabi, beli buku sifat sholat Nabi. Nah, ini namanya sehingga kita bisa sholat seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalilnya begini, rukunya begini, Rasulullah begini, ya. Kemudian tahiyatnya begini, kakinya begini dan begini, ya, ada. Kita pelajari itu sehingga kita sholatnya sempurna, ya, seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini namanya hidayah dilalah. Maka, ya, seperti saat kita sekarang ini, ya, Allah sedang memberikan hidayah kepada kita adalah hidayah dilalah. Itu golongan manusia yang keberapa tadi? Yang kedua, ya. Yang pertama tadi orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Yang kedua orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga, ya, adalah golongan
orang-orang munafik. Ya, Allah lebih banyak ya memaparkan, menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang munafik.